sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Heru Setiawan, analis kebijakan ahli media, koordinator pembinaan instruktur pemerintah, juga Bapak Ahmad Ansori, penyusun bahan peningkatan kompetensi instruktur pemerintah. Terima kasih, salam hormat gitu telah menyempatkan waktu untuk bergabung memberikan pencerahan kepada kami semua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Pak Heru dan Pak Ansori, kami sapa dulu teman-teman yang telah bergabung di dalam Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Telah hadir sekretaris atau yang mewakili dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan sekabupaten gitu, karena kami tidak mengundang kota karena kota tidak memiliki balai latihan kerja. Kemudian kepala balai latihan pendidikan teknik BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili beserta perwakilan instruktur yang telah bergabung. Kemudian ada Kepala BRTPD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili beserta instrukturnya. Kemudian ada Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta atau yang mewakili beserta perwakilan instruktur. Kasubag Tata Usaha BLK Sekabupaten Sedaerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kasubag TU BLKPP Yogyakarta merupakan UPT-nya provinsi. Kemudian bergabung juga tim penilai angka kredit BLK Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa tetap berkarya. Nah, salah satunya adalah pada pagi hari ini kita melakukan rapat koordinasi terkait penilaian angka kredit jabatan fungsional instruktur bersama nanti pencerahan dari Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemenaker Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati gitu nggih, terkait dengan terbitnya Permenpan RB nomor 82 tahun 2020 tentang jabatan fungsional instruktur, perlu kami sampaikan kepada Pak Heru dan Pak Ansori gitu. Di Daerah Istimewa Yogyakarta memang belum banyak progres gitu nggih. Kami sendiri di provinsi bersama instruktur yang kami ampu dari BLPT, kemudian dari BRTPD Dinas Sosial, dari Balai Diklat Industri Yogyakarta dan juga dari BLKPP Yogyakarta sendiri untuk pengusulan penilaian angka kredit jabatan fungsional instruktur tahun 2021 memang belum bergerak gitu nggih, karena masih banyak kebingungan kami terkait dengan terbitnya Permenpan RB nomor 82 tahun 2020. Nah, untuk itu nanti dari Direktorat Intala yang telah hadir Pak Heru dan Pak Ansori, kami nyuwun arahan gitu nggih terkait bagaimana para instruktur ini harus menyusun angka kredit terutama di masa transisi di tahun 2021 ini. Untuk itu monggo kami waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Heru Setiawan. Monggo Pak Heru. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY yang telah mengundang kami dari Direktorat Intala untuk menyapa bersilaturahmi dengan rekan-rekan sekaligus. Juga saya ucapkan selamat pagi kepada para pimpinan yang hadir di kegiatan hari ini. Juga tidak lupa teman-teman instruktur
yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat, salam semangat, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kehormatan bagi kami sudah diundang untuk bertatap muka dengan teman-teman sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dalam acara rapat koordinasi terkait dengan Permen Pan RB nomor 82 tahun 2020. Memang ini menjadi isu penting dan isu strategis bagi teman-teman instruktur terkait dengan bagaimana pola karir teman-teman instruktur sehingga kedepannya nanti dalam penyusunan angka kredit bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam peraturan tersebut, sehingga pemenuhan angka kredit bisa terpenuhi, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bisa teman-teman bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita masuk ke Permen 82, sebetulnya saya mau menyampaikan beberapa isu yang sedang kita bawa. Selain dengan Permen Pan 82, memang ada kewajiban dari Direktorat Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan untuk melakukan diseminasi. Namun demikian, kita masih sedikit kita tunda. Dan kami juga mohon maaf kenapa kami tunda, karena terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sedang kita susun dan sekarang masih di dalam proses telaah di Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Insya Allah nanti segera kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi sehingga bisa segera diundangkan. Nah, ini kenapa kita sedikit terkait dengan proses diseminasi peraturan Menpan RB nomor 82 tersebut, karena harapan kita biar komprehensif antara Permenpan 8 dan juga Juknis, sehingga nanti kita ketika menyampaikan kepada teman-teman instruktur, kepada para pimpinan, kepada para pemangku daripada kebijakan tersebut bisa komprehensif. Namun demikian tidak mengapa inisiatif dari para pimpinan di Provinsi DIY untuk mengundang kami untuk menjelaskan terkait dengan Permenpan 82 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, isu kedua bahwa tunjangan jabatan instruktur mungkin dari jabatan fungsional yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan memang tunjangan jabatan fungsional instruktur sedikit mengalami keterlambatan. Namun demikian proses terkait dengan tunjangan jabatan fungsional instruktur tetap kita percepat, kita pantau terus, dan kita juga mengawal dengan ketat. Dan hari ini nanti jam 10 sebetulnya ada proses harmonisasi yang dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga setelah selesai harmonisasi harapannya nanti para pimpinan, para menteri yang terkait tunjangan jabatan segera memberi para persetujuan terkait dengan rancangan peraturan presiden tersebut sehingga bisa dibawa ke meja Bapak Presiden untuk segera ditandatangan dan diundangkan. Nah, ini mohon doanya teman-teman instruktur sekalian, semoga proses peraturan presiden terkait dengan tunjangan jabatan fungsional instruktur segera selesai dan segera diundangkan. Yang ketiga terkait dengan kelas jabatan fungsional instruktur juga sedang dalam proses. Harapannya dalam minggu-minggu ini Bapak Menteri Pan RB menandatangani rekomendasi terkait dengan kelas jabatan,
Sehingga nanti teman-teman ketika sudah keluar kelas jabatannya, maka selain tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, teman-teman instruktur dapat ditingkatkan, memberi semangat bagi teman-teman instruktur untuk berkinerja lebih semangat lagi. Mungkin 3 isu itu nanti yang akan kita, ya 3 isu yang saya sampaikan. Namun dalam acara hari ini kita fokus membahas dengan Permen-PAN 82 tahun 2020. Memang ada perubahan yang sedikit signifikan terkait dengan perubahan Permen-PAN 36 tahun 2003 ke Permen-PAN 82 tahun 2020. Dalam pasal-pasalnya nanti jelas ada perubahan yang signifikan, salah satunya terkait dengan jenjang jabatan. Jenjang jabatan bahwa 5 tahun ke depan jenjang jabatan fungsional instruktur yang keterampilan diharapkan mampu beradaptasi kepada jenjang keahlian. Dengan demikian teman-teman jabatan fungsional instruktur yang sekarang masih dalam jenjang jabatan keterampilan segera menyesuaikan pendidikannya, sekolah lagi, ada semangat untuk mencari ilmu lagi untuk mendapatkan pendidikan D4 maupun S1 sehingga nanti bisa beralih jenjang keahlian. Namun demikian, jenjang keahlian ini akan kita tingkatkan tidak hanya sampai madya, tapi sampai jenjang utama sehingga teman-teman ketika karirnya yang dulunya mentok sampai hanya jenjang madya dengan kepangkatan sampai 3C ini menjadi semangat. Harapannya menjadi semangat bagi teman-teman instruktur untuk meniti karirnya sampai puncak, paling tidak sampai pangkat tertinggi seorang pegawai negeri sipil. Artinya teman-teman nanti ketika sudah dengan jabatan instruktur utama, ya paling tidak sudah ketika duduk dengan Bapak Kepala Dinas, dengan Bapak Sekda itu juga tidak malu-malu gitu kan, bahwa teman-teman itu memiliki profesi yang penting, yang kuat gitu kan, sehingga ketika berdampingan dengan para pimpinan juga mampu mentransfer apa sih peran penting instruktur dan strategi-strategi apa ke depan instruktur dilaksanakan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Itu ya dari pasal terkait dengan jenjang keahlian. Memang nanti terima kasih ada Mas Ansori, ada Bu Vivit, kolega kami di Direktorat Bina Intala. Nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh Bu Vivit terkait dengan Permen-PAN 82. Namun ini menjadi isu penting teman-teman yang keahlian segera pendidikan. Apakah dengan biaya mandiri atau ada organisasi dari pemerintah daerah memberikan beasiswa misalnya, atau teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP misalnya, atau dari manapun saja sehingga teman-teman bisa mengikuti pendidikan lebih tinggi, bisa menaikkan jenjang jabatan. Ini kita dari amanat Permen-PAN itu kita diberi waktu 5 tahun. Nah ini semoga teman-teman dalam waktu 5 tahun, mungkin kalau di daerah istimewa Yogyakarta tidak begitu kesusahan untuk mendapatkan pendidikan yang linear atau sesuai dengan jenjang jabatannya atau kejuruannya, tidak mengalami begitu banyak kesulitan karena banyak sekali tempat pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan teman-teman sekalian. Apabila dibandingkan dengan teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Timur maupun di wilayah Indonesia bagian barat, paling ujung Aceh, so, ini agak sedikit kesulitan teman-teman untuk mendapatkan pendidikan yang linear sesuai dengan kejuruan. Itu salah satu poin penting yang teman-teman instruktur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesempatan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Baik,
3 isu yang akan kita berikan tadi. Yang kedua terkait dengan Juknis per Juknis 82. Nanti akan disampaikan sama Bu Vivit ya, Bu Vivit mungkin sudah hadir di acara ini. Memang di Permen 82 ini ada sebuah semangat yang berbeda sebetulnya, semangat yang berbeda. Semangat teman-teman instruktur dari di masing-masing jenjang ini ada semangat yang berbeda. Kalau dulunya di semangat 36 bahwa seorang instruktur mampu mengerjakan satu paket pelatihan dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, dari penyusunan program dan lain sebagainya. Nah, ini di amanat Permen 82 ini semangat kolaborasi, ada semangat kebersamaan antara masing-masing jenjang jabatan. Artinya jenjang jabatan yang lebih tinggi mampu guide, mampu mentoring junior-juniornya. Jadi kolaborasi, bagaimana siapa yang menyusun program, siapa yang melaksanakan, siapa yang melakukan evaluasi. Ini di kolaborasi di antara masing-masing jenjang jabatan. Teman-teman media nanti akan membina, membimbing junior-juniornya yang di instruktur pertama maupun instruktur muda dan pertama juga saling berkomunikasi dengan teman-teman yang media maupun yang muda. Bagaimana menyusun strategi pelaksanaan pelatihan sehingga teman-teman sekalian dalam satu paket pelaksanaan itu mendapatkan poin angka kredit. Jadi tidak satu paket pelatihan diborong oleh seorang instruktur saja. Jadi ini semangat kolaborasi di masing-masing jenjang. Harapannya demikian, bahwa siapa mengerjakan apa itu di masing-masing jenjang akan kita lihat jelas sesuai dengan butir-butir di 82. Instruktur pertama mengerjakan apa, instruktur muda mengerjakan apa, instruktur media mengerjakan apa, instruktur utama nanti akan mengerjakan apa, sehingga tidak ada tumpang tindih lagi bahwa satu pekerjaan dipekerjakan oleh satu orang, namun satu pekerjaan bisa dipekerjakan oleh semua jenjang jabatan. Kolaborasi, komunikasi, semangat kebersamaan di masing-masing jenjang jabatan, semangat saling berbagi di teman-teman instruktur ini yang mengamanati atau yang melandasi dari keluarnya Permen 82 tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita tandem sama Bu Vivit terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan setiap butir jabatan dan setiap butir-butir kegiatan dan apa saja nanti tugas teman-teman di masing-masing jenjang jabatan. Ini selain amanat kepada teman-teman instruktur juga kami mengingatkan bahwa perubahan Permen 82 2020 ini juga membuat frame kepada organisasi baik Dinas Tenaga Kerja maupun Balai Latihan Kerja bagaimana membuat program, menyusun program atau melaksanakan pelatihan sehingga semua jenjang jabatan bisa mendapatkan peran di masing-masing jenjang jabatan sehingga teman-teman instruktur bisa mendapatkan tugas dan angka kreditnya. Artinya tidak monoton organisasi tidak monoton dalam melaksanakan kegiatan, tidak copy paste di tahun-tahun selanjutnya, namun semakin kreatif sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Bagaimana semakin kreatif? Oh ternyata ini dibutuhkan pasar kerja membutuhkan skilling yang mungkin lebih banyak daripada upskilling maupun reskilling. Jadi 3 kolaborasi ini dalam menyusun program ini organisasi harus lebih kreatif
Dan teman-teman instruktur juga komunikasi dengan organisasi, dengan atasan terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas juga harus semakin harmonis. Kenapa kalau tidak harmonis, maka kegiatan-kegiatan ini tidak bisa mencakup pada masing-masing jenjang. Program-program kegiatan juga tidak variatif, tidak inovatif, sehingga apa yang kebutuhan pasar kerja, organisasi menyiapkan pelaksanaannya copy paste dari tahun-tahun selanjutnya. Momentum perubahan Permen 82 ini tidak saja kolaborasi di antara teman-teman instruktur di jenjang jabatan, namun juga kolaborasi antara teman-teman instruktur dengan manajerial atau organisasi untuk lebih kreatif dalam menyusun program. Itu semangatnya teman-teman sekalian. Mungkin selanjutnya nanti Bu Vivit dan Mas Ansori untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Bu Vivit sudah monitor? Masih monitor? Jadi semangat Permen 82 ini memang kalau kita lihat, kalau kita cermati bersama-sama, setiap butir-butir, mungkin teman-teman, saya sebelum melanjutkan, apakah teman-teman instruktur sudah membaca Permen 82 secara utuh, secara keseluruhan? Ya, monggo salah satu perwakilan instruktur. Siapa yang sudah membaca secara keseluruhan? Mas Mukti? Mas Langgeng? Jadi nanti akan kita jelaskan per pasal-pasalnya. Namun demikian harapannya teman-teman instruktur membaca, mungkin di dalam membaca atau mencermati di Permen 82 itu setiap pasal-pasalnya mungkin beberapa kali dibaca, sehingga korelasi pasal per pasalnya itu menjadi kita dapatkan, di mana amanat biasanya nanti di amanat pasal di bawahnya nanti menjadi amanat di pasal di atasnya. Jadi teman-teman semakin membaca lagi nanti sebelum masuk ke pada juknis yang sedang kita susun. Mungkin itu Bu Vivit, silahkan melanjutkan penjelasan terkait dengan Permen PAN 82 2020. Waktu silahkan. Baik, izin sebentar Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya Vivit, saya kebetulan subkoordinator di Direktorat. Sekarang sih namanya sudah berubah. Kalau dulu masih instruktur lembaga pelatihan pemerintah yang lebih dikenal dengan nama ILPP. Kalau sekarang sudah berubah namanya menjadi pembinaan instruktur pemerintah. Saya izin angkat telepon sebentar Bapak dan Ibu. Ya, baik, mohon maaf. Jadi sekarang sudah berubah namanya menjadi pembinaan instruktur pemerintah, tetapi pada dasarnya kami masih tetap sama melaksanakan tupoksi yang kemarin. Terkait dengan apa yang telah diinformasikan oleh Pak Heru dari tadi, bahwa memang benar kita sudah mengalami perubahan baru dengan peraturan yang terbaru yang dimana lebih menyesuaikan dengan boleh dikatakan kondisi saat ini. Karena dengan peraturan-peraturan yang terdahulu itu tentunya banyak kegiatan teman-teman instruktur yang belum dapat terakomodir karena boleh dikatakan kurang, ya mungkin pas pada saat dulu, tetapi untuk zaman sekarang masih harus ada perubahan. Memang sih ada beberapa pasal-pasal yang di dalam mungkin terkesan agak sedikit membingungkan bagi teman-teman instruktur, tetapi perlu saya garis bawahi Bapak dan Ibu terkait untuk peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB 82 yang mengatur mengenai keinstrukturan ini, itu merupakan hasil kolaborasi atau hasil pemikiran antara teman-teman dari Menpan dengan Kementerian Ketenagakerjaan selaku instansi pembina jabatan fungsional instruktur. Jadi di mana ada beberapa hal-hal yang sudah terset di dalam peraturan di dalam Kementerian Pan RB itu tidak dapat diubah. Itu harus kita adopsi 100%. Misalnya saya ambil contoh, untuk semua jabatan fungsional, mereka itu berkiblatnya kepada satu peraturan, yaitu peraturan Menpan RB nomor 13 tahun 2019. Kiblatnya hanya satu, Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah berkiblat di situ, mau tidak mau kita pun harus menghadap untuk hal yang sama dengan pemaparan dari Pan RB tersebut. Nah, untuk peraturan di Permenpan RB 82 ada beberapa hal yang baru yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru sebagian. Yang pertama, yang jelas lebih kepada penguatan tugas pokok seorang jabatan fungsional instruktur. Itu tertera di dalam Permenpan RB 82, di mana penguatan dalam seseorang dalam tugas jabatan fungsional instruktur ini itu merupakan penguatan yang kita adopt dari Permenpan RB 13. Jadi di mana ketika dulu Bapak dan Ibu mungkin membaca di dalam Permenpan 36 tahun 2003, kita tahu bahwa instruktur dapat melaksanakan 4 tugas yang terdiri dari 4 unsur utama dan 1 unsur penunjang. Nah, kalau sekarang di dalam Permenpan RB 82, tugas pokok instruktur itu sebenarnya hanya ada 2 kegiatan, yakni pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pelatihan. Hanya ada 2 kegiatan. Apakah kegiatan lain tidak dapat dilakukan oleh teman-teman instruktur? Tentu dapat. Kalau tidak dapat, kami tidak akan memasukkannya ke dalam peraturan tersebut. Tentu bisa dapat dilakukan. Tetapi untuk hal-hal yang di luar 2 kegiatan pokok tadi, itu merupakan tugas, boleh dikatakan seperti pendukung. Jadi ketika Bapak dan Ibu membutuhkannya, nanti bisa melaksanakan itu. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, itu tidak perlu dilaksanakan juga tidak apa-apa. Seperti sunnah lah, kalau mau dilaksanakan boleh dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak dapat hukuman apa-apa. Gitu. Nah, itu sepintas hal yang berbeda. Hal yang kedua terkait dengan target angka kredit Bapak dan Ibu. Dulu ketika kita di dalam Keperman 36, kita tidak memiliki target angka kredit. Kita hanya punya batasan ketika kita tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam kurun waktu tertentu 4-5 tahun, kita akan dibebaskan sementara. Kemudian setelah dibebaskan sementara tidak dapat ya. Ada yang mau nanya barangkali, maaf? Enggak, Mbak. Enggak, ya mau dilanjut saja. Oh ya, siap. Kalau mau ada yang mau bertanya langsung disela aja Bapak dan Ibu ya. Kemudian target angka kredit itu juga di dalam Kemenpan 36 tidak ada, tetapi sekarang menjadi ada di dalam Permenpan RB 82. Nah, hal-hal lain yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian itu tentunya pada lampiran, di mana pada lampiran ada beberapa kegiatan-kegiatan baru, khususnya kegiatan yang bersentuhan dengan teknologi, yakni pelibatan antara kegiatan yang melibatkan jadi ada E-nya, misalnya e-learning dan kawan-kawan, itu dapat diakomodir di peraturan yang terbaru yang sebelumnya belum ada. Kemudian untuk hal-hal yang lain, saya rasa masih tetap sama saja dengan di dalam Kemenpan 36 terdahulu. Misalnya hal-hal yang lain itu, contohnya ketika Bapak dan Ibu tidak terdapat, di satuan kerja Bapak dan Ibu tidak terdapat jenjang instruktur, kemudian ada penugasan terhadap 1 tingkat di atas dan 1 tingkat di bawah, instruktur yang 1 tingkat di atas dan 1 tingkat di bawah itu masih tetap dapat memperoleh angka kredit dengan bobot 80% dan 100%. Itu masih tetap sama. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, yakni kegiatan secara berkelompok. Kalau dulu di Kemenpan 36 itu agak sedikit kelihatannya kurang fair, tetapi di dalam Permenpan RB 82 yang dimana kita mengadop dari Permenpan RB 13 itu sudah sedikit lebih fair. Dimana misalnya ketika Bapak dan Ibu bekerja dalam satu kelompok ada 2 orang, kemudian salah satu orang tersebut bisa kita kategorikan sebagai leadernya, dia akan bisa mendapatkan angka kredit yang besarannya sekitar 60% dari bobot angka kredit. Anggotanya akan dapat 40%. Ketika kita bekerja dalam 3 kelompok, ada 1 orang leader dan 2 orang anggota, maka 1 orang ini akan mendapat bobot 40% dan sisanya 60% dibagi 2. Kurang lebih seperti itu. Dan ada 1 pasal yang memang
bukan satu pasal tapi ada satu segmen yang lebih menguntungkan, di mana ketika tidak terdapat seseorang yang kita ketahui yang mana leadernya, yang mana membernya atau anggotanya, maka perolehan angka kredit itu bisa dibagi sama rata untuk seluruh member. Itu boleh dilaksanakan. Jadi mungkin itu saja barangkali dari saya, Pak Heru. Monggo Pak, atau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Vivit. Kemudian tadi Pak Heru juga sudah memberikan kabar gembira gitu ya. Kita tunggu saja realisasi regulasinya teman-teman semuanya. Baik, sebelum mungkin nanti Pak Ansori menambahkan, monggo kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagaimana sih gitu ya. Terutama di tahun 2021 ini, para instruktur itu harus melangkah karena kita masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu semuanya. Bisa langsung open mic, kemudian ditujukan ke Pak Heru atau Bu Vivit, monggo nanti langsung disampaikan saja. Monggo, belum ada? Belum aja, baik. Ya, izin menambahkan, ya Bu, bahwa tadi disampaikan oleh Bu Vivit terkait dengan teman-teman madya ketika satu jenjang terutama teman-teman madya ketika melaksanakan pekerjaan di 2 tingkat di bawah misalnya. Kalau 1 tingkat diamanatkan mendapatkan 100%, tapi kalau di atas 1 tingkat mendapatkan 80%. Terus ada muncul pertanyaan, teman-teman madya ketika melaksanakan pelaksanaan pelatihan di instruktur pertama, boleh atau tidak? Semangatnya sebetulnya bukan boleh atau tidak. Ketika organisasi memang membutuhkan teman-teman instruktur madya untuk melaksanakan pelatihan di teman-teman instruktur pertama, katakanlah pencari kerja. Ini adalah semangat kebutuhan organisasi, adalah semangat kebutuhan negara, semangat kebutuhan negara untuk menyelesaikan PR-nya, yaitu menyelesaikan pencari kerja. Tidak dipandang sebagai bahwa ini adalah tugasnya instruktur pertama. Maaf, di harmonisasi juga sedang berjalan. Nah, ini adalah semangat bagaimana teman-teman instruktur madya atau 2 jenjang di atasnya juga terlibat, bahwa ada semangat kebersamaan, semangat menjadi seorang aparatur sipil negara yang memiliki kewajiban menyelesaikan tugas-tugas negara, tugas-tugas pemerintah untuk menyelesaikan angka pengangguran. Di sini ada jiwa teman-teman bahwa saya tidak mendapatkan kredit, saya tidak mau terlibat. Bukan begitu artinya. Di amanat 82. Artinya di amanat 82 bagaimana menciptakan teman-teman profesionalisme di masing-masing jenjang. Tapi ketika tugas negara memanggil, teman-teman akan menjadikan bahwa inilah kami selaku pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas negara, tugas pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ada baik dari pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Ini saya sekedar mengingatkan sehingga ketika melaksanakan tugasnya selaku instruktur, panggilan jiwa seorang instruktur yang diberi kewenangan mengajar dan mengembangkan pelatihan ini tetap masih bisa dilaksanakan.
Mungkin itu kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang raise hand, monggo. Monggo Bapak Ibu, terutama para instruktur. Mumpung kita menghadirkan narasumber dari Direktorat Intala, sehingga Bapak Ibu instruktur untuk tahun 2021 bisa segera menyusun usulan PAK-nya. Monggo di ruang chat sudah ada pertanyaan, mungkin bisa kita jawab. Mohon izin Ibu, apakah bisa disampaikan contoh DUPAK maupun PAK? Kalau melihat dari Permen PAN 82, itu bisa dilihat di pasal-pasal terakhir, bahwa juknisnya belum ada, maka silahkan teman-teman terkait dengan daftar usulan penyelenggaraan kredit dan PAK-nya, silahkan menggunakan Permen 252 yang masih berlaku, artinya tidak ada semangatnya masih sama dan tidak bertentangan dengan Permen 82. Silahkan menggunakan itu, dan mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di kepegawaian masih bisa menggunakan itu juga ketika teman-teman instruktur mengirimkan daftar usulan dan proses penilaian. Apakah yang kedua, apakah instruktur di lingkungan instansi daerah dapat menempati jenjang ahli utama, mengingat pada pasal 31 tidak terakomodir. Baik, pada prinsipnya semua jenjang jabatan instruktur, baik pertama, mudia, madya, dan utama, itu bisa sampai pada jenjang jabatan paling tertinggi. Namun demikian ada regulasi terkait dengan kepegawaian, terutama di formasi jabatan, ketersediaan lowongan di formasi jabatan. Maka ini akan kita kembalikan kepada instansi pengguna, baik di pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Maka instansi pengguna silahkan menyusun beban kerja, rencana pengembangan ke depan. Bagaimana formasi jabatan itu di masing jenjang jabatan tersedia, sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah atau pengguna jabatan fungsional. Artinya ketika kenaikan jenjang jabatan ternyata tersedia formasi jenjang jabatan sampai ahli utama, silahkan teman-teman meniti karir sampai ahli utama. Nah, ini kebutuhan formasi jabatan ini. Kebutuhan formasi jabatan ini nanti akan diatur oleh pengguna jabatan fungsional instruktur, baik di pemerintah daerah maupun di kementerian lembaga. Ketika formasi jabatannya sudah ada, ternyata lowongan formasinya sudah ada, silahkan teman-teman mencapai jenjang jabatan paling tinggi yang ada di wilayah Jawa. Itu dari PLK Gunung Kidul. Selanjutnya apalagi nih terkait contoh berupa ahli utama, silakan untuk format lama dan bakal DUPAK di mana meletakkan nilai untuk ijazah. Baik, memang nanti kita akan kirimkan terkait dengan format DUPAK, artinya format DUPAK lama dengan format DUPAK, format PAK ya, format PAK, dan DUPAK-nya mungkin juga ada pergeseran, tapi tidak terlalu signifikan dari Permen 252, tidak terlalu signifikan. Namun terkait dengan perubahan PAK nanti ada perubahan.
yang sesuai yang diamanatkan Permen 82. Bagaimana proses konversinya? Bagaimana terkait dengan konversi terkait dengan PAK lama dengan PAK baru. Mohon bersabar terkait dengan konversi ini. Kita sedang bersama-sama tim dan juga BKN. Kalau dulu ada namanya SKB, kemarin kita sudah berkoordinasi SKB Menteri Nakar dengan BKN. Dan sekarang kemarin kita ada komunikasi bagaimana terkait dengan konversi PAK lama ke PAK baru. Mohon bersabar teman-teman sekalian terkait dengan konversi ini. Nanti ketika juknisnya bersamaan keluarnya, nanti akan kita buatkan surat edaran dan sesuai dengan juknisnya bagaimana format PAK yang baru. Nanti kita belum berani menyampaikan, walaupun kita sudah paham bagaimana konversinya. Namun karena juknisnya ini belum diundangkan, kita belum berani. Namun bersabar, nanti ada konversi di mana pendidikan, di mana pelaksanaan pelatihan, di mana penunjang, nanti bagaimana konversinya ke PAK yang baru akan kita jelaskan kembali. Namun demikian, bagaimana sekarang? Sekarang silahkan menggunakan format yang lama. Format yang lama masih bisa digunakan sebelum juknisnya keluar dan konversi PAK diberlakukan. Pak Heru nyen sewu Pak Heru. Mohon berarti ngaten nggih Pak Heru, kalau saya tidak salah menangkap, berarti teman-teman instruktur itu tetap di tahun 2021 ini menyampaikan dupak ke kami gitu, atau ke masing-masing instansi organisasinya menggunakan format yang lama, tetapi untuk ininya aturan mainnya menggunakan Permenpan yang baru, ngaten nggih Pak Heru, Permenpan 82 ngaten nggih? Baik Bu, betul Bu. Silahkan karena kita ada surat edaran direktur, silahkan mencermati itu bahwa PAK-nya menggunakan lama. Cuma menjadi satu poin penting terkait dengan online bahwa terkait kegiatan-kegiatan online, pelaksanaan pelatihan online, seminar online, dan lain sebagainya yang sifatnya online, karena juknisnya belum ada dan di Kepmen Naker nomor 252 itu juga belum diatur, maka untuk sementara di pending dulu atau tidak dapat dinilai dulu. Namun demikian tidak menggugurkan, nanti ketika juknisnya sudah keluar, maka diberi catatan bahwa kegiatan teman-teman instruktur yang berupa online, seminar online, pelaksanaan online, nanti diberi keterangan oleh pimpinan langsung kepala BLK atau kepala dinas bahwa kegiatan tersebut belum dilakukan penilaian, sehingga nanti ketika juknisnya keluar, maka bisa dilakukan usulkan untuk dilakukan penilaian. Sehingga secara konsep hanya proses penundaan, namun tidak merugikan teman-teman instruktur terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hanya saja regulasinya belum clear, maka sementara kita tahan dulu, kita hold dulu, nanti kalau sudah waktunya silakan teman-teman usulkan kembali dengan catatan ada keterangan atau pernyataan dari pimpinan atau atasan langsung sebagai mengesahkan daftar usulan bahwa kegiatan tersebut belum dilakukan penilaian. Mungkin itu, Bu. Oke, matur nuwun Pak Heru. Mohon maaf, ini masih berkenan ada beberapa pertanyaan melalui chat. Ya. Oke, mohon penjelasan terkait proses kenaikan jenjang jabatan untuk awal tahun 2022. Salah satu contohnya harus lulus uji kompetensi. Ngaten Pak Heru. Baik Bu, terima kasih. Memang di kenaikan jenjang kemarin kita diamanatkan di Permen 82 kita wajib menyusun uji kompetensi. Standar kompetensi jabatannya sudah kita miliki, dan Permen
nomor 47 tahun 2021 ini menjadi bahan kita untuk melakukan uji kompetensi. Namun pedoman uji kompetensi belum masih dalam drafting, dan target tahun 2022 nanti akan kita selesaikan. Nah, bagaimana terkait dengan kenaikan jenjang jabatan? Memang ada kemarin surat edaran Direktur Bina Intala bahwa kenaikan jenjang jabatan dapat menggunakan uji portofolio dan dikirimkan ke Direktorat Bina Intala untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan kenaikan jabatan. Namun surat edaran tersebut masih disampaikan bahwa batas terakhir adalah 1 Oktober tahun 2021. Nah, ini sudah masa berakhirnya, namun demikian dokumen uji kompetensinya juga belum terselesaikan. Nanti akan kita sampaikan ke para pimpinan bagaimana mensikapi ini, apakah surat edaran terkait uji kompetensi portofolio diperpanjang sampai keluarnya pedoman uji kompetensi. Nah, ini mohon bersabar, nanti kita mensikapi ini karena harapannya kenaikan jenjang jabatan bisa terselesaikan secara baik sebelum adanya pedoman uji kompetensi. Jadi mungkin mungkin di bulan Januari atau dalam waktu dekat ini kita sudah bisa sampaikan kepada seluruh pemangku jabatan fungsional instruktur terkait dengan proses kenaikan jenjang jabatan. Namun perlu diingat bahwa kenaikan jenjang jabatan kiranya dapat menyampaikan terkait dengan formasi jabatan di masing-masing satuan kerja. Jadi formasi jabatannya apakah tersedia, jangan sampai kita berikan rekomendasi ternyata formasi jabatannya tidak ada. Sehingga harus dibarengin ketersediaan formasi jabatan. Oke, mungkin itu terkait kenaikan jenjang jabatan. Baik Pak Heru, ini masih ada lagi. Jika masih menggunakan format lama untuk PAK maupun DUPAK, di mana meletakkan nilai untuk ijazah dan diklat, karena pada aturan lama terletak di unsur utama atau pendidikan, sementara pada Permen 82 terletak pada pengembangan profesi. Ya, untuk pendidikan silahkan masih menggunakan Permen, walaupun 82 sudah di pengembangan, karena juknisnya masih menggunakan 252, maka unsur pendidikan masih dimasukkan atau dinilai pada unsur utama di pendidikan, karena menggunakan formasi PAK yang lama sebelum dilakukan konversi PAK. Baik. Nih, mohon izin. Masih berkenan Pak Heru? Monggo. Jika dalam satu kejuruan hanya ada satu jenjang jabatan ahli, hanya ada satu jenjang jabatan ahli, boleh kan mengerjakan kegiatan jabatan terampil atau sebaliknya. Jadi hanya ada satu jenjang jabatan di satu kejuruan, ngaten Pak Heru. Ya, ini memang kalau jenjang jabatan terampil, baik terampil sampai penyelia, mungkin konversinya hampir sama dengan teman-teman di keahlian ya, tingkat terampil. Silakan laksanakan. Nanti penilaiannya silakan menggunakan di jenjang terampil, karena sebetulnya antara terampil ketika sampai penyelia nilainya juga tidak mungkin hampir sama, masih menggunakan CAP 36, sementara masih menggunakan 36, karena di 82 terampil juga masih kita sampaikan masih ada dengan butir-butir kegiatan terampil.
maka silakan menggunakan kegiatan teman-teman terampil apabila masih tersedia, hanya tersedia jenjang keahlian. Nah, namun demikian begini, bahwa ketika organisasi itu hanya ada keahlian dan membutuhkan teman-teman jenjang terampil, ini kolaborasi antara satuan kerja yang satu dengan yang lain juga terjadi. Misalnya dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, dari Bantul, dan dari Sleman, misalnya semacam itu, ternyata dibutuhkan instruktur terampil. Silahkan saling berkoordinasi di masing-masing organisasi untuk satuan kerja, saling berkomunikasi, kita membutuhkan apa, instruktur terampil, instruktur muda, instruktur pertama, instruktur madya misalnya, saling berkolaborasi, silahkan berkomunikasi. Boleh teman-teman instruktur dari Kabupaten Gunung Kidul mengajar di Kabupaten Bantul dengan surat penugasan, terutama permintaan, ada dokumentasi persuratan yang komplit, artinya administrasinya yang jelas, permohonan, surat perintah tugas, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Silakan masing-masing satuan kerja berkomunikasi. Misalnya teman-teman Bantul misalnya, atau dari Sleman, tidak ada teman-teman ahli madya, sedangkan melaksanakan upskilling maupun reskilling. Silakan meminta teman-teman instruktur dari Kementerian Ketenagakerjaan atau kementerian lain untuk mendapatkan pengajar yang kompeten sesuai dengan jenjang jabatan. Begitu mungkin begitu ya. Iya, baik. Kemudian ini adakah format tertentu terkait laporan penyusunan rencana pelatihan yang berupa outputnya berkas identifikasi? Nanti Pak, format khusus? Format khusus belum ada, namun kita mencermati nanti di Juknis Permen 82 ini tidak jauh berbeda dari Kepmen 252, tidak jauh berbeda. Cuma ada proses penyempurnaan mana yang ada kita ambil, mana kita sempurnakan, mana yang belum ada kita tambahi untuk menyempurnakan. Artinya Juknis 82 adalah proses penyempurnaan dan mandatori dari Permen 82. Mana yang bagus tetap kita ambil, mana yang kurang kita tambahi, mana yang kurang bagus kita sempurnakan. Ada satu pesan lagi, bahwa penilaian untuk teman-teman tim penilaian angka kredit, bahwa penilaian angka kredit itu adalah sifatnya final, tidak bisa dilakukan banding. Untuk itu, proses ujinya adalah menggunakan portofolio. Semua dokumen portofolio yang diperintahkan di Kepmen Juknis 252, misalnya ternyata ada 5 dokumen yang dibutuhkan, 5 dokumennya harus ada. Tidak ketika hanya separuh saja maka dinilai 50%, tidak. Sifatnya penilaian angka kredit adalah final dan tidak banding, tidak bisa dibanding. Instruktur tidak boleh banding. Makanya kelengkapan semua dokumen portofolio harus lengkap sehingga dapat dinilai final utuh. Ketika tidak utuh bagaimana? Maka tim penilai dapat memberikan bahwa tidak cukup bukti untuk dilakukan penilaian. Ini ada semangat yang berbeda. Nanti ke depan ada semangat yang berbeda. Tim penilai, motivasinya jangan hanya mencoret atau mengurangi. Teman-teman tim penilai ini adalah memiliki semangat bersama bagaimana teman-teman instruktur ini angka kreditnya sesuai dengan apa yang diusulkan. Tapi harus sesuai dengan regulasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum dilakukan penilaian maka dilaksanakan verifikasi. Verifikasi dokumen apa yang belum ada. Sesuai dengan regulasi peraturannya, dokumen apa yang belum ada. Sampaikan kembali kepada instruktur. Dikasih waktu untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi dokumennya, melengkapi dokumennya. Berikan waktu.
berikan waktu yang sepantasnya, artinya ya memang ada deadline-nya sewajarnya berapa hari, silakan untuk melengkapi dokumen sebelum dilakukan penilaian. Sehingga semua dokumen portofolio sesuai dengan peraturan yang ada, lengkap dan layak untuk dilakukan penilaian. Sehingga tim penilai meyakini bahwa dokumen portofolio itu benar dan layak untuk dilakukan penilaian secara utuh. Ini semangat ke depannya nanti. Jangan mentang-mentang menjadi tim penilai itu, wah, saya tim penilai main coret aja gitu. Jangan, kita itu kolega, kita itu bersaudara, kita itu satu tim jabatan fungsional itu saling membantu, saling menolong, tapi menolongnya sesuai dengan regulasi. Bagaimana kita membuat trik, membuat rule, membuat alur proses sehingga teman-teman terpenuhi angka kreditnya sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin kadang-kadang kalau motivasi dulu ya, karena saya senior, saya tim penilai angka kredit, junior yang junior ya coret gitu. Ini jangan sampai terulang lagi, karena kita satu jiwanya sama, satu korps, saling menolong, saling membantu sehingga karir teman-teman instruktur juga bisa meningkat sesuai dengan apa yang dicita-cita. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terkait dengan apa, Pak? Karena terampil nanti hanya diberikan batas waktu tertentu ya, karena kita tidak lagi ada diatur instruktur tingkat terampil. Nah, untuk melanjutkan pendidikan, apakah wajib harus linier, Pak? Karena beberapa kejuruan itu, contohnya di DIY saja, itu kemarin ada yang menyampaikan ke kami, kesulitan untuk mencari D4 ataupun S1 yang linier dengan pendidikan terdahulu atau sesuai kejuruannya. Ngaten, Pak? Mohon nyuwun pencerahannya. Jadi memang ini hampir di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke terkait dengan linier. Sebenarnya Jogja ini relatif lebih banyak jurusan pendidikannya, relatif lebih mudah daripada teman-teman yang lain. Sesuai dengan peraturan memang linier baik dari SDM maupun BKM ketika melakukan pendidikan diharapkan adalah linier sehingga bisa penyesuaian atau pencantuman gelar juga bisa dilakukan. Nah, bagaimana apabila tidak ada? Cari yang terdekat, satu rumpun yang paling terdekat. Jangan terlalu jauh, misalnya ekonomi, teknik, elektro, nyarinya pendidikannya S1 pariwisata, janganlah, paling tidak ya sama-sama teknik lah, satu rumpun sehingga enggak terlalu berjauhan. Misalnya teman-teman pariwisata, mungkin di Jogja sudah ada. Tapi misalnya teman pariwisata, S1-nya manajemen, konsentrasinya adalah manajemen SDM, manajemen pariwisata, mungkin itu lebih berdekatan. Jadi tidak terlalu jomplang. Misalnya garmen ya tidak. Garmen misalnya S1-nya apa, misalnya D3-nya apa, ya, carilah yang linear dengan pendidikan D3-nya. Ataupun kalaupun tidak linear, sesuai dengan kejuruannya. Kejuruannya apa, misalnya kalau zaman dulu waktu rekrutmen itu adalah jenjang pendidikannya kita tidak sesuai dengan linear misalnya. Tapi bagaimana linear dengan kejuruan yang akan dikerjakan ini menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengikuti pendidikan ke sarjana. Mungkin itu. Matur nuwun, ini pencerahan nih buat teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan. Kemudian apa yang harus dilakukan sebagai tim penilai jika pengusulan angka kredit instruktur melebihi nilai maksimum menurut Permen PAN 82, yaitu melebihi 150% dari nilai minimal. Ngaten, Pak? Ya,
Betul, di Permenpan 82 ya. Kalau dulu 36 itu tidak diatur. Silakan teman-teman mencari angka kredit setinggi-tingginya gitu. Nantinya ada semangat. Tapi jangan diborong. Kalau di Permen 36 diborong, ya udah satu paket pelatihan, satu BLK saya sendiri semua. Teman-teman yang lainnya nggak dibagi gitu kan. Ini ada semangat baru bahwa teman-teman nanti di Permen 82 ya maksimal 150% ya dapat dilakukan penilaian. Selebihnya apa? Selebihnya tidak bisa dilakukan penilaian. Harapannya, motivasinya bahwa ada distribusi ke seluruh instruktur. Jangan satu instruktur karena anak emasnya Pak Kepala Balai ya udah dia sendiri yang mengerjakan misalnya gitu kan. Jangan begitu. Motivasinya mari berbagi, saling satu instruktur berbagi, semua bisa mendapatkan, semua bisa meningkatkan pola karir yang sama. Namun ketika ternyata paket pelatihan atau pekerjaan yang di balai di satuan kerja itu ternyata banyak dan melebihi daripada 140. Jangan mogok, wah saya sudah mendapatkan 150% dari kebutuhan, terus saya nggak mau mengajar, jangan begitu. Kembali semangat kita bernegara selaku ASN ya. Ketika sudah mendapatkan 150, ternyata organisasi membutuhkan teman-teman instruktur menyelesaikan pekerjaan bernegara, tugas-tugas organisasi, silahkan teman-teman laksanakan. Ya paling tidak nggak dapat poin, koinnya dapat misalkan seperti. Ye, siap, matur nuwun nggih didengerin tuh para instruktur. Ye. Mohon penjelasan mengenai poin maintenance performance dalam item pengembangan profesi. Ngaten, terima kasih. Ngaten, Pak. Siap, ya. Pengembangan profesi hanya 20% ya. Disampaikan hanya 20% ketika nanti akan digunakan kenaikan pangkat atau naik jenjang jabatan. Artinya ketika teman-teman pengembangan profesi nantinya hanya 20% untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat. Artinya dari 80% adalah unsur pelatihan. Artinya pelaksanaan pelatihan. Ini teman-teman akan lebih konsentrasi pada pelaksanaan pelatihan. Kenapa demikian? Ada semangatnya bahwa teman-teman dalam praktis melaksanakan pelatihan menjadi lebih utama. Teman-teman menyelesaikan pekerjaan selaku instruktur yang memiliki kewenangan, diberi kewenangan dan tugas mengajar dan mengembangkan, ini lebih diutamakan. Mengajar diutamakan, menyelesaikan pencari kerja lebih diutamakan, menyelesaikan teman-teman pengangguran bisa terselesaikan. Ini motivasi utama Permen 82. Kenapa kita evaluasi demikian, bahwa ternyata teman-teman instruktur dengan jenjang jabatan yang tinggi, kita tidak bisa menunjuk ya, ternyata jam terbang terkait dengan unsur pelaksanaan pelatihan sedikit, namun proses penunjangnya banyak sekali, tinggi sekali, sehingga kompetensinya sebetulnya di instruktur pertama, namun pangkatnya di madya. Nah ini sangat disayangkan. Artinya seharusnya kompetensinya di jenjang jabatan itu juga setara. Kompetensi teknis, kompetensi metodologisnya di masing jenjang itu harusnya setara, harus mengikuti. Nah kenyataannya di lapangan sekarang bahwa teman-teman instruktur madya ini beberapa instruktur madya karena dia mampu membuat karya tulis, mengikuti diklat atau pelatihan atau bimtek dan sebagainya, maka pengumpulan angka kreditnya menjadi spesialis diklat misalnya, teman instruktur tapi spesialis diklat, dia akan mendapatkan kenaikan pangkat dari unsur itu. Maka kita batasin menjadi 20% saja. Tugas utama yaitu mengajar, menyelesaikan tugas organisasi untuk menyelesaikan pengangguran di wilayah satuan kerja masing-masing.
Artinya 20% ketika nanti naik jenjang. Ketika naik pangkat, angka kredit tidak dinolkan, nanti ketika naik jenjang jabatan nanti akan kembali ke seperti Pertamina, kembali ke nol untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan, butir-butir kegiatan di jenjang jabatan. Mungkin itu. Baik Pak Heru, ini untuk perolehan gelar atau ijazah pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas diberikan angka kredit 25% kenaikan pangkat. Mohon penjelasannya untuk gelar yang lebih tinggi, misalkan magister, bagaimana untuk angka kreditnya, ngaten Pak? Nah, misalnya dari contoh, misalnya teman-teman jenjang ahli muda mau naik pangkat 3C mau naik. Berapa sih yang dibutuhkan? 100 untuk naik dari 3 atau 50 dari 50 angka kredit dari kenaikan. Makanya ketika mendapatkan pendidikan formal nanti itu hanya bisa diakui 25% dari jumlah total angka kredit yang pendidikan formal, bisa dari pendidikan S1-nya atau pendidikan terkait bimbingan teknis atau pendidikan upgrading yang ada sesuai dengan kejuruan. Ini hanya 25%. Teman-teman tidak perlu seperti itu, tidak perlu banyak diklatnya, tidak perlu banyak BIMTEK-nya, misalnya gitu. Karena hanya 20% untuk kenaikan pangkat. Begitu, Bu. Baik Pak Heru, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf gitu, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab sekarang oleh Pak Heru, tetapi nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini akan kami inventarisir untuk kemudian nanti kami koordinasikan baik, karena sebagian besar kan teknis sekali, nanti mohon izin Pak Heru, nanti kami bisa koordinasi dengan Bu Vivit ataupun Pak Ansori, ngaten nggih Pak Heru. Pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, kalau boleh saya menyimpulkan gitu, untuk tahun 2021 ini sambil menunggu petunjuk teknis yang akan diterbitkan oleh Kemenaker, Bapak Ibu semuanya bisa segera memulai penyusunan DUPAK dengan menggunakan format-format lama sesuai petunjuk teknis yang terdahulu, tetapi aturan mainnya menggunakan Permenpan RB nomor 82 tahun 2020. Karena ini masih masa transisi, tentu ketika nanti ada kendala-kendala teknis di lapangan akan kita koordinasikan lebih lanjut. Mungkin secara berjenjang, monggo dari kabupaten kota bisa ke kami, nanti kami bisa koordinasikan ke Direktorat Intala. Nah, ngaten mungkin itu saja karena Pak Heru segera ada agenda lain yang lebih penting yang akan memperjuangkan nasib Bapak Ibu para instruktur juga gitu. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Heru dan mungkin rapat koordinasi pada pagi hari ini kita cukupkan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Matur nuwun sekali lagi kepada Pak Heru, Pak Ansori dan Bu Vivit. Pertemuan atau rapat koordinasi ini kita akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak Heru beserta tim, monggo kalau akan meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih Ibu Sekretaris. Sama-sama. Semuanya. Sama-sama. Salam sehat buat teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap menjadi jiwa instruktur. Kita ketemu lain waktu, saya sudah bagikan nomor kontak, kapan saja bisa hubungin kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama.
Baik Bapak Ibu semuanya, baik yang dari dinas, kemudian dari balai, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten, kemudian dari BLTPD Dinas Sosial dan dari BLPT. Apakah kita masih perlu koordinasi atau kita cukupkan rapat koordinasi pada siang hari ini? Monggo kami persilahkan. Cekap ya? Insya Allah sampun. Sampun ya, cekap. Baik. Monggo nanti yang penting disusun dulu, dimulai gitu karena 2021 sudah berada di penghujung tahun supaya nanti bebannya di 2022 tidak terlalu berat gitu. Karena kalau nanti petunjuk teknisnya sudah turun, Bapak Ibu dupaknya belum sampai kepada tim penilai gitu. Siapa tahu nanti Dupak 2021 juga mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada dan tentu akan ini karena nanti formatnya kalau di jabatan yang lain itu formatnya hampir seperti uraian jabatan di SKP, jadi agak sedikit berbeda, semuanya ada ukuran waktu, jadi akan lebih spesifik lagi. Jadi monggo, mumpung ini petunjuk teknisnya belum keluar, kita masih menggunakan petunjuk teknis yang lama, itu berarti para instruktur ini lebih diuntungkan lagi. Monggo segera saja disusun, kemudian disampaikan kepada tim penilai di masing-masing unit organisasi. Mungkin itu saja tambahan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.